Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi di pembelajaran daring ya. Hari ini yang kita bahas adalah barisan dan deret. Kali ini Bapak akan membahas tentang barisan aritmatika dulu ya, dari barisan dan deret aritmatika ya. Nah ini adalah PowerPoint-nya ya. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang lingkaran dan sudah Bapak tugaskan ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita ulangan lingkaran ya. Nah untuk sekarang adalah kita pokok bahasan yang kedua yaitu barisan dan deret ya. Nah, barisan dan deret ya. Nah, konsep barisan dan deret misalkan adalah seperti ini ya. Misalkan untuk kelompok 1 sampai kelompok 3 susunlah batang korek api sebagai berikut ya. Nah, di sini ada beberapa batang korek api, kalian susun seperti ini misalnya ya. Yang kedua adalah coba susun seperti ini ya, batang korek apinya. Nah, apa yang kalian lihat di sini adalah bentuk dari barisan ya. Nah, barisan ya, dari hasil percobaan tadi apa yang dimaksud dengan barisan dan deret, yaitu barisan adalah seperti ini, 4, 7, 10. Coba perhatikan di sini ya. Yang pertama adalah di sini 4 ya. Terus di sini adalah 7 ya. Sini 10 gitu ya. Gitu, seperti itu ya. Oke ya, dari hasil percobaan tadi ya, yang dari batang korek api tadi ya, didapatlah bahwa barisan itu 4, 7, 10. Terus ada batang korek api yang kedua yaitu susunnya 3, 5, 7. Sedangkan deret, nah kalau deret itu dijumlahkan ya, jadi 4 ditambah 7 ditambah 10 dan seterusnya. Juga 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah perbedaan antara barisan dan deret. Mungkin waktu di SMP kalau nggak salah kalian sudah belajar seperti ini ya. Atau mungkin lupa lagi, biasa ya, seperti itu. Oke. Nah, dari contoh tadi kita pengertian barisan ya adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut suatu pola tertentu. Sedangkan deret adalah penjumlahan suku-suku suatu barisan bilangan. Nah, ini perbedaan barisan dan deret ya, seperti ini. Oke, kita ilustrasikan. Misalnya kalian kan semuanya, hampir semua ya, mempunyai kendaraan bermotor ya, khususnya motor roda 2 ya. Nah, di situ juga kalau di speedometer yang analog ya, bukan yang digital ya, tapi kalau sekarang motornya semuanya sudah menggunakan digital ya. Tapi lihat kalau ada speedometer motor yang analog ya. Nah, itu juga merupakan contoh dari barisan ya, seperti ini. Nah, coba perhatikan di sini ya. Angka 0, angka 10, 20 dan selanjutnya itu menandakan bahwa di situ adalah contoh dari barisan seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, pernahkah kalian mengamati speedometer pada motor tersebut? Ya. Pada speedometer kan tertulis 0, 20, 40, 60, 80, 100 dan 120. Nah, ini menunjukkan kecepatan motornya ya. Nah, ini membentuk suatu barisan gitu ya. Dengan bedanya adalah berapa? Bedanya adalah 20 gitu maksudnya ya. Jadi ini contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Nah, yang angka-angka ini berurutan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar dengan pola tertentu sehingga membentuk sebuah pola barisan. Nah, contoh yang selanjutnya adalah misalnya kalau kalian misalkan bepergian menggunakan taksi. Nah, kalau di taksi itu juga ada argometer ya. Tiap 1 km itu harus bayar berapa, 2 km itu harus bayar berapa. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai contoh untuk barisan ya, seperti ini. Misalnya contoh seperti ini ya,
buka pintu, nah ya, misalkan bayangkan Anda seorang penumpang taksi, dia harus membayar biaya buka pintu 15.000 dan argonya adalah 2.500 per kilometer. Maka sekali membuka pintu itu udah tercatat di argonya sebesar misalnya 15.000. Nah, seperti ini. Ya, berarti 15.000 ya. Lalu taksi tersebut melaju sejauh 1 km berarti menambah 2.500 argonya ya. Nah, supaya di sini nah berarti 7.500 ya. Terus ke 2 km berarti tambah lagi 2.500 jadi 20.000. Terus tambah lagi ke 3 km menambah lagi 22.500. Dan selanjutnya ke 4 km adalah berapa? Tinggal ditambahkan dengan 2.500 ya. Jadi ongkosnya adalah sekitar 25.000 ya, cukup mahal sekali ya. Ini adalah contoh ilustrasi lah, ilustrasi penerapan barisan ya, seperti ini, barisan bilangan. Nah, kita lanjutkan ke barisan dan deret aritmatika. Untuk yang keduanya adalah barisan dan deret geometri ya. Terus yang terakhir ada barisan dan deret geometri tak hingga. Nah, sekarang kita bahas dulu barisan dan deret aritmatika ya. Nah, bilangan-bilangan berurutan seperti pada speedometer ya, yang memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutannya sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih beda dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, ini pengertian dari barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Bentuk umumnya adalah seperti ini, U1, U2, U3 sampai UN. U itu adalah suku ke ya, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3 dan suku ke N. N-nya adalah sampai berapapun di situ ya. Nah, jadi U1 adalah A, U2 adalah A ditambah B, U3 adalah A ditambah 2B, U4 adalah A ditambah 3B dan seterusnya ya. Sehingga rumus untuk mencari suku itu adalah A ditambah N-1 dikali B. Kalau N-nya 4 berarti A ditambah A-nya adalah suku pertama ya. A ditambah N-1 berarti kalau 4, kalau 5 berarti N-nya berarti A ditambah 5 dikurangi 1 kali beda. Berarti A ditambah 4 beda gitu ya. Ya, itu suku keempatnya. Itu rumus dari suku keempat adalah seperti itu ya. Oke. Pada barisan aritmatika berlaku UN dikurangi UN-1 sama dengan beda, sehingga UN adalah UN-1 ditambah beda. Nah, seperti itu. Jika kalian memulai barisan aritmatika dengan suku pertama A dan B, maka kalian mendapatkan barisan seperti berikut ya. Jadi A ditambah B, A ditambah 2B, A ditambah 3B, A ditambah 4B dan seterusnya gitu ya. Dengan pengertiannya di sini adalah UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, terus B adalah beda dan N banyaknya suku. Sehingga didapatlah rumus bahwa untuk mencari suku ke N, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B gitu ya. Nah, ini rumusnya. Rumus barisan aritmatika ya. Nah, untuk mencari beda, nah tinggal dimasukkan aja ke dalam sini ya. Oke. Itu. Contoh misalnya tentukan suku ke-35 dari barisan aritmatika 2, 8, 14. Nah, gitu ya. Tentukan suku ke-35-nya ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan rumus, tentu akan kesulitan kalau mencari atau menyelesaikan soal seperti ini. Kita harus menulis banyak ya. 2, 8, 14. Coba lihat di sini bedanya berapa? 2 ke 8 bedanya berapa? Adalah 6 ya. 8 ke 14 juga 6. Nanti sudah 14 tambah 6 20. 20 tambah 6 26 sampai ke 35, suku ke 35. Nah, kalau secara tradisional seperti itu kamu akan capek ya. Kalian akan capek menuliskan angka-angka sebanyak. Mending ini ke suku ke 35. Coba kalau di soalnya tentukan suku ke 300. Ya, kalau tidak pakai rumus alangkah capeknya kalian menuliskan barisan seperti ini. Nah, makanya di sini diterapkan suatu rumus barisan aritmatika. Ya, kita coba perhatikan. Penjelasannya A adalah 2 ya, coba perhatikan. Nah, aritmatikanya barisan aritmatika 2, 8, 14 berarti suku pertamanya atau A-nya adalah 2. Terus bedanya adalah coba 8 dikurangi 2
adalah 6. 14 dikurangi 8 juga 6. Maka bedanya itu tetap adalah 6. Sedangkan banyaknya N-nya adalah 35. Karena di soal diketahui bahwa tentukan suku ke-35 dari barisan aritmatika tersebut. Ya, suku ke-35. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi N-nya 35. Maka U35 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Sama dengan 2 ditambah 35 dikurangi 1 dikali 6. Atau 2 ditambah 34 dikali 6. Ya, hasilnya adalah 206. Jadi, suku ke-35 dari barisan tersebut adalah 206. Nah, dengan rumus yang tadi, kita lebih gampang mencarinya tanpa kita menuliskan secara berurut gitu ya, bilangan-bilangannya. Nah, ini fungsi dari barisan aritmatika. Ya, seperti ini. Nah, sudah barisan aritmatika, kita lanjutkan ke deret aritmatika. Ya, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika. Nah, di sini cara mendapatkan rumusnya atau dilambangkan dengan SN. Ya, SN ini adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika. Ya, jadi SN ditambah ini, gitu ya, sama dengan UN ditambah UN min B ditambah UN min 2B dan seterusnya. Terus ditambah dengan ini, maka rumus untuk mencari jumlah suku-suku barisan aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Gitu. Ya. Ini adalah rumus. Kalau tadi kan mencari UN ya, suku ke UN. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, ini. Mencari ini yang tadi ya, UN. Tapi sekarang adalah untuk mencari berapakah deret aritmatikanya, gitu ya. Jadi deret aritmatika adalah jumlah-jumlah suku barisan aritmatika. Nah, seperti ini. Oke? Ya. Jadi SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Nah, seperti ini. Atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B dikali beda. Gitu. B di sini beda, A di sini adalah suku pertamanya. N di sini banyaknya suku-suku barisan tersebut. Gitu. Ya. Nah, ini rumus untuk deret aritmatika. Contoh soalnya adalah seperti ini ya. Hitunglah jumlah 11 suku pertama ya dari deret 3, 7, 11, 15. Coba perhatikan di sini. Bedanya berapa? Coba di sini. Bedanya adalah B sama dengan 7 dikurangi 3 atau 11 dikurangi 7 atau 15 dikurangi 11. Itu untuk mencari beda adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, di sini 7 dikurangi 3 berapa? Berarti 4. Berarti bedanya 4. Sedangkan suku pertamanya di sini adalah 3. Jumlahnya N-nya adalah 11 gitu ya. Oke. Jadi A-nya 2, B-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 11. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Ya. Jadi SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B beda. Ya, jumlahnya berapa? 11. Jadi 11 per 2 dikali A-nya atau suku pertamanya adalah 2. 2 kali 3 ditambah 11 dikurangi 1 dikali B-nya, bedanya adalah 4. Maka didapatlah bahwa SN itu sama dengan 11 per 2 dikali 6 ditambah 40. Berarti SN sama dengan 11 per 2 dikali 46 dan hasilnya adalah 253. Ya. Jadi jumlah 11 suku pertama dari barisan deret aritmatika tersebut adalah hasilnya 253. Nah, itu ya. Nah, misalnya contoh yang kedua, dari data 3, 10, 17, 24 tentukan suku kedua 1 dan jumlah suku pertama. Nah, perhatikan. Yang ditanya adalah suku kedua 1, berarti UN ya. U21 yang ditanyakan. Coba di sini. Pertama yang diketahui adalah A-nya dulu, 3. Terus cari bedanya. Coba perhatikan 10 dikurangi 3, 7. Ya, 17 dikurangi 10 adalah 7. 24 dikurangi 17 juga 7. Jadi bedanya adalah 7. A-nya 3, bedanya 7. Dan U-nya, N-nya adalah 21. Maka dari sini kita bisa mendapatkan suku kedua 1 dan berapakah jumlah suku pertamanya. Ya, A-nya 3, B-nya adalah 10, N-nya 21. Maka untuk suku ke-21 ya adalah UN-nya A ditambah N-1 kali beda. Ini rumusnya. Kita masukkan bahwa A-nya adalah 3, N-nya adalah 21 dan bedanya 7. Sehingga UN-nya U21 adalah 143.
Nah, sekarang berapakah jumlah deretnya? Nah, apabila jumlah deretnya gini, 3 ditambah 10 tambah 17 tambah 24 dan sampai ke suku 21 gitu. Maka pakai rumus yang tadi, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Sn sama dengan ya 10 per 2 dikali 2 dikali 3 ditambah 10 min 1 dikali 7. Jadi hasilnya jumlah deretnya adalah jumlah deret aritmatikanya adalah 345, sedangkan suku ke-21-nya adalah 143. Nah, itu ya, anak-anakku sekalian, contoh dari barisan dan deret aritmatika gitu ya. Nah, ini pokok bahasannya sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke barisan dan deret geometri. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan hari ini. Ya, insya Allah nanti untuk tugas barisan dan deret aritmatikanya Bapak akan share di Classroom. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.